Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok dengan topik pandangan Islam tentang politik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya selaku moderator, Brilianti Kartika Ramadhani. Kemudian ada teman-teman saya yang akan berperan sebagai presentator, yaitu ada Muhammad Taufikur Rahman, Revidia Septianingrum, Marwa Aulia Safira, dan Salsabila Andina. Garis besar tentang materi yang akan kita sampaikan berhubungan dengan konsep politik, prinsip dasar politik Islam dan prinsip politik luar negeri secara global, prinsip politik luar negeri keadaan damai dan perang, serta kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Konsep politik dalam Islam. Berikut adalah pengertian politik menurut Islam. Istilah politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul Politeia, yang juga dikenal dengan judul Republik. Kemudian, muncul juga karya dari Aristoteles yang berjudul sama, yaitu Politeia. Kedua karya tersebut dianggap sebagai awal mula perkembangan dari pemikiran politik di Islam. Kata politik berasal dari bahasa Latin, politikos atau politikus, yang berarti relating to citizen atau hubungan warga negara. Keduanya itu sama-sama berasal dari kata polis yang berarti kota. Dalam bahasa Arab, politik sendiri diterjemahkan dengan kata siyasah, yang diambil dari kata yasasu, yang berarti mengatur, memerintah, dan melarang sesuatu. Abdul Qadir Zalum mengatakan bahwa politik atau siyasah mempunyai makna untuk mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri, serta dilaksanakan oleh pemerintah dan juga rakyat. Berdasarkan pernyataan Abdul Qadir Zalum, dapat dikatakan bahwa politik merupakan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan mengurus kepentingan masyarakat, dan pemikiran tersebut dapat berupa pedoman, keyakinan, hukum, atau aktivitas apapun yang berupa informasi-informasi. Terdapat 5 kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami politik menurut Tobroni tahun 1994. Yang pertama adalah politik dipahami sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Poin kedua, politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Poin ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Dan poin yang terakhir, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Hubungan Islam dengan politik. Menurut pendapat M. Diyaduddin Rais tahun 2001, Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap, di mana di dalamnya itu mencakup agama dan negara termasuk sistem politik. Jadi Islam bukanlah semata-mata hanya sebuah agama, namun juga merupakan sistem politik atau a political system. Lebih dari sekedar agama, Islam juga mencerminkan sistem politik dan juga mencerminkan teori perundang-undangan. Sistem politik dalam Islam disebut sebagai fikih siyasah. Dalam agama Islam, sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah dengan mengikuti sistem khilafah yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW dan para khulafah al-Rasyidin. Nabi Muhammad SAW adalah seorang politikus yang bijaksana, yang pada saat di Madinah beliau terkenal membangun negara Islam yang pertama dan meletakkan prinsip-prinsip Islam yang utama di dalam undang-undang Islam. Nabi Muhammad pada saat itu juga menjabat sebagai kepala agama dan kepala negara. Muhammad Rashid Ridho
berpendapat bahwa khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan yang harus dipertahankan agama Islam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Setelah Nabi Muhammad selesai dari masa jabatannya, kemudian beliau digantikan dengan Abu Bakar. Dan sistem pemerintahannya juga berubah yang disebut sebagai sistem khilafah. Sistem khilafah ini berlangsung hingga kepemimpinan yang berada di bawah kekuasaan terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sistem pemerintahan ini mengambil bentuk kerajaan, meskipun raja-raja yang menjadi penguasa menyatakan dirinya sebagai khalifah. Dalam sistem kerajaan ini, khalifah bukan dipilih secara demokratis, melainkan diangkat secara turun-temurun. Dan ini berlangsung sampai beberapa abad. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud dalam Quran Surat Asyad ayat 26 mengatakan bahwa Hat Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Politik atau siasah yang secara garis besar dan sesuai pembahasan yang tadi berarti mengatur. Di dalam fikih, siasah meliputi 3 kedaulatan. Yang pertama, siasah dusturiyah atau tata negara dalam Islam. Yang kedua, siasah dauliyah atau politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain atau dengan negara sekuler lainnya. Yang ketiga, siasah maliyah atau sistem ekonomi negara. Ketiga kedaulatan tadi dimaksudkan sebagai kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran yang berbeda di dalam masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, penguasa tidak memiliki kekuasaan mutlak. Ia hanya sebagai wakil atau khalifah Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dan mengajarkannya, mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Kekuasaan Allah ialah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip politik Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang prinsip-prinsip dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Prinsip-prinsip dasar politik Islam tersebut diantaranya adalah: yang pertama, keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat yang mana tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 yang berisi, sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu dan aku adalah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepadaku. Prinsip kedua adalah keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkandung dalam surat Asy-Syura, yang mana mengandung prinsip agar segala urusan diselesaikan dan diputuskan dengan jalan musyawarah di antara umat. Yang ketiga adalah keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Prinsip ini terkandung dalam surat An-Nisa ayat 58. Yang mana prinsip ini bermakna bahwa setiap orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan bahwa kelalaian terhadap kewajiban itu akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Yang keempat adalah kemestian atau keharusan menaati Allah dan Rasulullah dan ulil amri atau pemegang kekuasaan sebagaimana difirmankan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berisi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Prinsip yang kelima adalah keharusan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah keduanya. Prinsip yang keenam adalah keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi
sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui batas." Selanjutnya, prinsip nomor 7 adalah keharusan mementingkan perdamaian daripada permusuhan, yang mana dalam surat Al-Anfal ayat 61 berbunyi, "Apabila mereka condong kepada perdamaian, hendaklah kamu pun condong kepadanya dan bertakwalah kepada Allah." Prinsip nomor 8 adalah keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak ketahui sedangkan Allah mengetahuinya." Prinsip nomor 9 adalah keharusan menepati janji sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 91 yang berbunyi, "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya." Selanjutnya, prinsip nomor 10 adalah keharusan mengutamakan perdamaian di antara bangsa-bangsa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal." Prinsip nomor 11 adalah keharusan peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang mana berbunyi, "Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu." Selanjutnya, prinsip dasar yang terakhir adalah keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum dalam hal menyedikitkan beban atau taklil al-takalif, yang selanjutnya berangsur-angsur atau al-tadaruj, dan yang ketiga adalah tidak menyulitkan atau adam al-haraj. Politik luar negeri bermakna mengatur hubungan negara dengan rakyatnya serta instansi-instansi yang ada di bawahnya dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi kenegaraan lainnya. Secara umum, politik luar negeri bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keamanannya, serta menjaga kepentingan ekonominya. Secara global, prinsip-prinsip terpenting dalam politik luar negeri adalah yang pertama, pokok dalam hubungan antar negara adalah perdamaian. Dengan adanya perdamaian, maka akan memungkinkan negara-negara untuk saling menukar manfaat dan saling menolong. Yang kedua, tidak memutuskan hubungan damai antar satu negara dengan negara lain kecuali dalam keadaan darurat yang paling tinggi. Pertimbangan untuk memutuskan hubungan damai itu setelah seluruh upaya damai telah digunakan untuk memecahkan perselisihan. Yang ketiga, membuat kaidah-kaidah hubungan luar negeri yang menjamin seluruh negara dengan negara lainnya berada dalam keadaan damai dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi damai ini. Yang keempat, membuat kaidah-kaidah yang menjamin seluruh negara yang berada dalam kondisi perang dengan tujuan untuk mengurangi derita perang atau menghilangkan seluruh perselisihan. Yang kelima, membuat syarat-syarat bagi negara yang ingin diakui oleh negara lain. Syarat-syarat itu diantaranya adalah memiliki kebebasan penuh dalam mengatur politik dalam negeri, memperlakukan penduduknya dengan baik dan menjaga hak-hak mereka, mempunyai batas-batas yang terjaga, dan berlaku adil terhadap para duta besar dan konsulat yang ada di negara mereka. Yang terakhir adalah ketika mengumumkan perang kepada negara lain agar tidak melakukan khianat, tidak menggunakan senjata pemusnah massal yang dapat menambah penderitaan manusia, serta memperlakukan orang yang terluka dan tawanan dengan baik. Politik luar negeri ini bermakna strategis yang dilakukan oleh negara dalam hubungannya dengan negara lain, baik dalam keadaan damai maupun perang. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip politik Islam dalam luar negeri. Nah, politik luar negeri sendiri memiliki makna yaitu mengatur hubungan negara dan rakyatnya serta instansi-instansi yang ada di bawahnya dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi kenegaraan lainnya. Secara umum, politik luar negeri ini memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keamanannya, dan menjaga kepentingan ekonominya. Kemudian selanjutnya ada tujuan politik luar negeri dalam Islam, itu ada 3.
Yang pertama, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh manusia di dunia. Yang kedua, mengamankan batas-batas teritorial negara Islam dan umat Islam yang hidup di negara tersebut terhadap seluruh musuh yang berusaha menyebarkan fitnah terhadap agama mereka ataupun mengganggu negara mereka. Yang ketiga, mengaplikasikan sistem jihad fisabilillah yang masuk di dalamnya pemahaman tentang perang dan pertempuran secara islami atau tunduk pada tujuan Islam, yakni menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip terpenting dalam politik luar negeri. Yang pertama yaitu adanya perdamaian. Di sini yang dimaksud dengan adanya perdamaian adalah ketika satu negara dengan negara lain itu saling menukar manfaat dan saling menolong. Kedua, tidak memutuskan hubungan damai antara satu negara dengan negara lain kecuali dalam keadaan darurat yang paling tinggi. Contohnya itu adalah ketika negara lain memulai perang terlebih dahulu. Pertimbangan untuk memutuskan hubungan damai ini juga ketika seluruh upaya damai itu telah dipergunakan untuk memecahkan perselisihan namun tidak bisa menghindari peperangan. Yang ketiga, membuat kaidah-kaidah hubungan luar negeri yang menjamin seluruh negara dengan negara lainnya berada dalam keadaan damai dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi damai ini. Keempat, membuat kaidah-kaidah yang menjamin seluruh negara yang berada dalam kondisi perang dengan tujuan untuk mengurangi derita perang atau menghilangkan seluruh perselisihan. Kelima, yaitu membuat syarat-syarat bagi negara yang ingin diakui oleh negara-negara lain. Di antaranya, syarat-syarat tersebut adalah: pertama, memiliki kebebasan penuh dalam mengatur politik dalam negeri. Kedua, memperlakukan penduduknya dengan baik dan menjaga hak-hak mereka. Ketiga, mempunyai batas-batas yang terjaga. Dan yang terakhir, berlaku adil terhadap para duta besar dan konsulat yang ada di negara mereka. Sedangkan prinsip politik luar negeri yang terakhir ada ketika mengumumkan perang kepada negara lain, tidak melakukan khianat, tidak boleh menggunakan senjata pemusnah massal yang dapat menambah penderitaan manusia, serta memperlakukan orang yang terluka dan tawanan dengan baik. Di sini yang dimaksud dengan senjata pemusnah massal itu adalah contohnya seperti bom nuklir, karena ketika dalam perang kemudian menggunakan bom nuklir, hal tersebut itu dapat membunuh benda hidup maupun benda mati yang tidak bersalah. Kemudian terdapat prinsip politik luar negeri ketika dalam keadaan damai dan dalam keadaan perang. Dalam keadaan damai yaitu ketika hubungan antar negara dengan negara lain itu saling dipenuhi rasa aman, kepercayaan, dan tidak diisi dengan segala macam ketegangan dan mengintai kelengahan apalagi sampai kepada permusuhan. Sedangkan dalam keadaan perang itu ketika ada satu negara yang dia itu memerangi Islam, kemudian menghalangi dakwah dan mereka menyerukan untuk tidak mendengarkan dakwah. Adapun prinsip politik luar negeri dalam keadaan damai, yang pertama ada menjaga perdamaian antara satu negara dengan negara lain. Kemudian menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan di sini harus kepada orang-orang yang segolongan maupun dengan orang-orang yang berada di luar golongan. Karena keadilan dalam Islam diperintahkan kepada semua orang sekalipun terhadap orang yang paling dibenci. Yang ketiga yaitu memenuhi janji. Ketika perjanjian telah dipenuhi, maka akan tercipta perdamaian dan keadilan. Kemudian yang keempat ada menjaga hak-hak dan kebebasan non-muslim. Di antara hak dan kebebasan yang paling mendasar adalah kebebasan beragama. Islam melarang umatnya untuk memaksa orang lain memeluk agama Islam. Dan yang terakhir yaitu melakukan tolong-menolong, kemanusiaan, dan saling toleransi. Sedangkan untuk prinsip-prinsip politik luar negeri Islam dalam keadaan perang antara lain yang pertama yaitu menentukan tujuan perang. Tujuan-tujuan perang dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua tujuan besar. Yang pertama yaitu menahan serangan musuh dan melawan kekuatan kaum zalim sehingga terwujud keamanan, dan yang kedua yaitu mengamankan dakwah Islam dalam artian menghilangkan rintangan di jalannya hingga sampai kepada manusia. Yang kedua yaitu melakukan persiapan. Kesiapan ini dimaksudkan untuk menahan perang dan mencegahnya. Bukan berarti umat Islam yang memulai permusuhan terhadap orang lain tanpa adanya permusuhan dengan mereka. Ketiga, tidak meminta bantuan musuh untuk mengalahkan musuh. Umat Islam harus bersikap hati-hati agar tidak tertipu oleh musuh yang menampak senang dengan landasan-landasan Islam, mengaku ingin bertetangga dengan baik, padahal mereka mempunyai tujuan yang lain daripada itu. Keempat, menepati perjanjian atau persetujuan. Dalam hal ini, sama dengan keadaan damai. Karena hal itu merupakan bagian dari nilai-nilai Islam dan akhlak. Tidak boleh melakukan pelanggaran perjanjian kecuali dalam keadaan darurat, misalnya saat musuh melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama. Yang terakhir yaitu menjalankan hukum dan adab Islam dalam berperang. Jadi ketika umat Islam itu mengalami peperangan, di dalamnya itu juga terdapat etika dan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam dan pemimpin Islam.
Selanjutnya yaitu ada hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar umat Islam dan pemimpin Islam ketika melakukan peperangan. Yang pertama yaitu dilarang membunuh wanita, anak-anak kecil, dan orang tua kecuali jika ada orang tua yang turut memerangi umat Islam dengan tipu daya, pemikiran, dan strateginya. Yang kedua yaitu dilarang membunuh seseorang dengan khianat tanpa mengumumkan terlebih dahulu sikap perang. Yang ketiga, dilarang merusak jenazah musuh walaupun misalnya mereka melakukan itu terhadap jenazah umat Islam. Yang keempat, menguburkan mayat-mayat musuh sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan mereka. Dan yang terakhir, memperlakukan tawanan dengan baik. Pada dasarnya, berperang dalam ajaran Islam hanya boleh dilakukan jika dalam keadaan terdesak untuk mempertahankan diri dan tidak pernah digunakan sebagai satu kegiatan untuk menyerang umat lain. Selain itu, umat muslim hanya diperbolehkan untuk membunuh, mengusir, dan memerangi umat kafir yang telah memerangi mereka terlebih dahulu dan dilarang untuk melampaui batas. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Pada awal 1930-an sampai akhir 1960-an, pembicaraan politik di Indonesia berkenaan dengan pertentangan antara golongan agama dengan nasionalis atau sekuler, atau setidaknya golongan yang netral agama, di mana golongan agama sering dilihat sebagai golongan yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sementara golongan nasionalis adalah mereka yang ingin membedakan antara persoalan agama dan negara dengan Pancasila sebagai dasar negara. Perkembangan pada pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1989, disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama atau UUPA. Pada tahun 1990, terjadi pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Pada tahun 1991, didirikannya Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Lalu komplikasi hukum Islam, kebijakan tentang jilbab, dan adanya SKB tentang basis. Pada tahun 1993, terjadi yaitu dianulirnya SDSB. Selanjutnya pada masa reformasi, perkembangan politik Islam setelah runtuhnya Orde Baru, tepatnya sejak Mei 1998, para cendekiawan, tokoh Islam, dan para ulama mulai mendirikan partai-partai politik atau sekedar bergabung dalam suatu partai politik tertentu. Dalam waktu singkat dapat disaksikan adanya partai politik seperti PKB, P3, PBB, PAN, PK, dan Golkar. Kontribusi umat Islam tidak dapat diukur hanya dengan banyaknya partai Islam, tetapi yang lebih penting adalah rasa saling percaya yang dilakukan oleh umat Islam, sehingga kebangkitan umat Islam melalui partai-partai politik bukan merupakan ancaman bagi golongan lain. Kemenangan politik Islam adalah kemenangan universal. Oleh karena itu, pemberdayaan umat Islam harus tetap berpijak pada prinsip sosial yang bercorak pluralitas. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Untuk teman-teman yang hendak bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan dalam grup. Semoga materi yang dapat kita sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.